Nusa Nipa. Kami mendengar banyak cerita dari dalam dan dari luar. Kami mengundang berbagai pihak untuk bicara agar tercapai pemahaman bersama. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Hai, saya host Anda hari ini, saya Rini Kartini. Masih di nuansa Disnatalis ke-18 Universitas Nusa Nipa, dan kita tidak bisa lepaskan satu sosok orang nomor satu di jajaran kepanitiaan Disnatalis ke-18 Unipa ini. Hai Dr. Neldi. Halo, selamat pagi. Pagi, oke. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik ya? Iya. Sehat? Sehat. Yakin sehat? Ya, kita harus mengkondisikan dengan keadaan saat ini. Oke, saya harus tanya demikian karena Dr. Neldi ini masih sangat muda, tapi sudah mendapatkan kepercayaan dengan tugas yang tidak bisa dibilang mudah gitu ya. Ya. Tapi luar biasa ya. Oke. Oke. Jadi gimana sih perasaannya nih jadi orang nomor satu di jajaran kepanitiaan Disnatalis plus wisuda tahun akademik 2023-2024. Iya, baik. Kalau dibilang orang nomor satu itu kesannya kayak beban berat sekali Ibu ya. Kalau bisa sebenarnya lebih kepada dipercayakan untuk menjadi pemimpin saat ini untuk teman-teman koordinator yang lainnya. Perasaannya seperti apa? Pastinya kalau jujur dari diri yang paling jujur sejujur-jujurnya itu pasti Gimana akan nih? bilang berat. Cuman saya bisa katakan bahwa ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh universitas, kepercayaan. Jadi setidaknya kepercayaan itu pasti sudah ada hitungannya, begitu. Jadi saya sebagai pelaksana kebetulan jadi saya siap saja untuk melaksanakan begitu. Oke. Dan untuk yang tahun sekarang ini kan agak berbeda ya, karena Disnatalis dan wisuda jadi satu. Kepanitiaan pun besar, gemuk gitu ya. Jadi ada menurut data intelijen dari tim podcast kami nih, tim riset, ada 154 anggota panitia, itu besar gitu ya. Nah, gimana nih strateginya untuk bisa memimpin gitu? Sementara yang dipimpin tuh kan beragam usia ya, yang berusia dewasa kayak saya gitu kan. Banyak juga gitu ya. Baik. Gimana nih strateginya? Kalau dibilang strategi sebenarnya tidak ada strategi khusus. Sebenarnya yang diutamakan dalam suatu kepanitiaan itu sebenarnya komunikasi. Jadi kebetulan karena memang ada dua acara di mana untuk dies dan juga untuk wisuda. Jadi kita utamakan saja dulu kegiatan yang memang menjadi rundown utamanya gitu. Kebetulan saat ini yang menjadi pokoknya adalah yang utama, maksud saya yang utama itu adalah diesnya. Jadi kita utamakan saja dulu kegiatan diesnya, tapi tidak melupakan untuk persiapan kegiatan wisudanya. Dan kebetulan memang di dalam kepanitiaan itu kita sudah ada koordinatornya masing-masing. Jadi setiap koordinator itu kita tetap terus berkomunikasi. Oke, artinya kan sudah ada timeline ya, timeline mana dulu harus dikerjakan seperti itu. Dan ini dari beragam fakultas juga ya, dosen dan juga tendik begitu. Oke. Di yang unik juga di kepanitiaan sekarang itu selain jumlah anggotanya gede, ada penambahan seksi-seksi nih. Salah satunya ya ini sudah ya seksi podcast. Nah ini apa yang kenapa ada seksi podcast di kepanitiaan kali ini? Apakah ya untuk apa ini tujuannya nih? Ada pertimbangan khusus sebenarnya. Oh ya, apakah itu? Jadi kenapa harus ada podcast? Karena pertimbangannya podcast ini akan menjadi perkenalan dari universitas, begitu sebagai media baru yang mengikuti zaman sebenarnya. Jadi tidak hanya, kalau mungkin kemarin-kemarin itu yang diperkenalkan adalah radio, tapi sekarang podcast. Karena kenapa podcast? Ya biar tidak dibilang hanya kalah mengikuti zaman, tetapi kita tetap mengikuti zaman. Jadi universitas ini tetap mengikuti zaman yang sudah ada, begitu kurang lebih. Berarti ini ya untuk penyesuaian zaman juga, iya, untuk mewartakan juga ini ya. Dan juga ya sekarang banyak juga sebenarnya penguasa dari
internet itu punya anak muda dan itu ada di Unipa. Iya, ribuan betul sekali. Oke. Ya, selain itu, jadi selain ada seksi baru ini, kemudian kita juga tahu tema di sekarang, Desnatalis dan juga wisuda, itu terus melaju, kita maju. Ini apa yang mau disampaikan Unipa ini melalui tema ini nih? Oke. Tema terus melaju, kita maju. Pertama, bahasa melajunya yang kita ambil. Melaju itu tuh kan biasanya identik dengan bergerak, kemudian berkembang, bertumbuh dan berkembang. Nah, usia 18 itu kan bukan usia yang masih balita atau apa, betul, tapi sedang menuju perkembangan begitu. Jadi harapannya dari pihak universitas adalah Unipa itu terus bergerak, terus berkembang dari segala aspek yang ada di universitas. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit kenapa bukan Unipa maju tetapi kita maju, karena memang harapannya tidak hanya Unipa saja, tetapi Unipa itu mampu memberikan dampak buat masyarakat luas. Kurang lebih begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Iya, kita melaju usia 18 tahun, betul, bukan masih balita, bahkan remaja pun sudah remaja akhir ya, ini masuk ke dewasa awal. Tahun biasanya kalau manusia nih ya, kita usia 18 tahun itu usia produktifnya. Kita sedang memulai untuk memikirkan orang lain nih biasanya ya, ikut organisasi, mulai aktif, mungkin ini ya yang mengilhami, memotivasi. Nanti kalau salah boleh juga dikoreksi. Mungkin ini kayak memotivasi panitia sehingga yang kami cek dan tim riset yang sudah dapatkan di lapangan, ini banyak sekali perlombaan di kali ini. Ya, kalau dulu mungkin satu ya, futsal gitu. Sekarang lebih loh, ada 7 kalau nggak salah. Jadi ada lomba ini, debat bahasa Inggris, kemudian Green and Clean Campus, ini keren loh. Kemudian ada lomba apa lagi, opini, kemudian lomba desain poster, kemudian ada paduan suara. Apalagi dulu ada ya paduan suara ya? Iya, ada 2 saya ralat. Dan ada lomba-lomba lain, ini harus saya sebut ini ya. Ada lomba artikel sudah, debate-nya sudah, ada lomba apa yang belum menulis opini? Vlog, lomba vlog. Oke, benar. Keren-keren semua ini ya, dan kekinian gitu. Jadi gimana nih cara kerjanya? Bener nggak sih kalau angka 18 itu krusial gitu dan memberikan motivasi suntikan tersendiri? Benar, jadi memang cukup banyak kegiatannya. Mungkin saya tambahkan lagi, tidak hanya kegiatan perlombaan, tapi juga kemarin sempat di tanggal 19 pas momen ulang tahun Unipa, ada kegiatan donor darah. Betul. Itu juga menjadi salah satu bagian dari kegiatan DIAS. Kenapa banyak lomba? Kenapa tidak hanya futsal ataupun paduan suara? Alasan yang utama adalah kemarin itu pertimbangannya kita mau memperkenalkan Unipa kepada halayak luar, bahwa Unipa itu tidak cuma 1 atau 2 fakultas atau 1-2 prodi. Seperti debat bahasa Inggris, kita punya prodi bahasa Inggris. Menulis opini, kita punya komunikasi gitu. Tetapi kalau bisa tidak hanya melibatkan yang ada di tingkat universitas, tetapi juga kita mau teman-teman dari SMA atau mungkin dari perguruan tinggi lainnya pun ikut bergabung. Kurang lebih seperti itu untuk kegiatan. Saya dapat info ini juga ada nih ya, SMA, SMK, bahkan dari kampus-kampus yang lain juga ikut bergabung. Bahkan ada juga peserta dari Jakarta kalau nggak salah. Dari yang opini, menulis opini. Iya, benar. Itu terobosan loh. Iya, karena memang menjadi pertimbangan kita bahwa promosi, ya, bagian dari promosi kegiatan ini diharapkan tidak hanya sampai di tingkat kabupaten, mungkin bisa provinsi. Jadi semakin banyak yang mengenal Unipa di ulang tahun yang ke-18 ini, kami rasa akan menjadi lebih baik. Oke. Saya lihat animonya makin besar ya dari masyarakat. Ini jadi beban atau justru jadi pemicu nih ya untuk bisa lebih semangat lagi gitu. Tahun depan kan lebih banyak lagi mungkin. Iya. Harapannya sebenarnya sebagai pemicu biar tidak hanya stuck di tema saja, tetapi kalau bisa terus berlanjut. Melaju ini tidak hanya untuk internal, tapi juga yang di luar kampus kita libatkan seperti itu. Oke, yang namanya kepanitiaan, ada yang lancar,
ada juga pasti ada kendala juga gitu ya. Pasti. Apa sih kendalanya? Kendalanya sebenarnya lebih kepada koordinasi karena mungkin kebanyakan anggota panitia ya, jadi mungkin kebanyakan ide juga yang dikasih sehingga kita harus menampung, menyaring. Tetapi saya rasa itu sebenarnya bukan suatu kendala yang besar karena balik lagi sebenarnya yang diutamakan adalah komunikasi gitu. Jadi komunikasi antara satu dengan yang lainnya, tidak hanya diem-diem saja gitu, paling tidak saya rasa itu sudah cukup membantu untuk memperlancar semuanya. Jadi hambatan itu saya bilang sangat kecil dibandingkan sebenarnya dengan apa yang harusnya kami jalankan, begitu Ibu. Oke. Adakah mitra atau mungkin kerjasama juga nggak, melibatkan itu juga nggak? Ketika kalau perlombaan kita melibatkan juga dari luar. Kalau untuk kemitraan ada juga nggak? Untuk pendanaan misalnya atau donasi kerjasama mungkin. Kayak kemarin kalau saya nggak salah lihat itu kan saat donor darah itu ada dari luar ya, Iya, dari UTD. UGD datang. UTD, iya. Oke. Unit Ada lagi transfusi mungkin darah. kemitraan? Untuk saat ini kalau pembiayaan untuk kegiatan DIS maupun wisuda itu benar-benar langsung dari Yayasan Perguruan Tinggi Nusa-Nipa. Sedangkan kalau kerjasama selain dengan UTD Kabupaten Sika, saat ini kerjasamanya lebih kepada peserta, yaitu kita mengundang beberapa teman-teman dari tingkat universitas maupun dari SMA untuk menjadi pesertanya. Jadi contohnya kayak di opini, kemudian di poster itu, jadi kita minta sebagai peserta. Sedangkan kalau yang ada di dalam benar-benar bisa juga sebagai peserta, tetapi juri dan lain sebagainya semuanya juga tetap yang berada di dalam. Iya betul, dan saya ingat ya saat pembukaan kemarin itu juga melibatkan dari sekolah ya. Ya, dari Untuk, SMK Yohanes sampai 23. ya. Oke, dari SMK Yohanes. Oke, dengan tarian dan juga drum band waktu itu ya. Iya, betul. Semoga nanti di tahun-tahun berikutnya bisa lebih ini ya, lebih besar, mitranya Ya. lebih banyak. Amin. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Apa yang mau dikatakan ini seorang Dr. Neldi yang Anda sudah lama bekerja di sini, Ya. sudah lama gitu ya, kemudian Anda mulai dari S2 ya, Ya. S3-nya sudah selesai, kemudian sekarang diberi kepercayaan, sekarang melihat Unipa yang sekarang. Anda dulu melihat yang dulu ya, yang masih gedung-gedung rumah sakit masih terlihat nyata. Sekarang besar seperti ini, dan kegiatan Des Natalis yang semakin lama kalau kita mengikuti itu semakin berubah dan semakin maju. Apa yang mau Anda katakan untuk hal ini? Oke. Unipa semenjak saya masuk sampai pada sekarang tentunya mengalami perubahan yang saya katakan cukup signifikan gitu. Kalau mau saya katakan sebagai harapan, maka saya berharap ke depannya kita tetap mempertahankan memang prestasi yang memang sudah ada, tetapi tidak melupakan untuk melakukan perubahan secara kecil, tetapi semakin besar di dalam mutu lulusannya, kemudian mutu para dosennya, kemudian manajemennya, dan tidak melupakan proses pembelajaran yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke. Sederhana tapi tidak ringan ya. Ya. Agak berat mungkin. Ya, oke. Sekarang ini saya berhadapan dengan Ketua Panitia Des Natalis ke-18 Unipa. Harapannya untuk ke depan, untuk Des Natalis ke-19. Oke, dalam kepanitiaannya atau untuk persiapan? Apapun, boleh persiapan kepanitiaan yang mungkin dirasa pasti selama bekerja menjadi ketua panitia ini pasti ada proses evaluasi. Oh, oke. Ya, jadi apa nih ke depan, harapannya apa yang mungkin bisa diperbaiki untuk Des Natalis ke-19? Yang pertama, tetap pertahankan komunikasi, kemudian selalu sigap untuk saling berkoordinasi juga, kemudian tetap berkreatif karena setiap individu itu saya rasa punya
punya apa ya, sense of, karena setiap individu itu kan pasti punya ininya sendiri ya, kreativitasnya sendiri yang perlu digali. Jadi saya rasa ide-ide itu paling tidak harus dikeluarkan, sehingga mungkin harapannya itu lebih dari yang sekarang yang sudah terjadi sekarang, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Neldi sudah meluangkan waktu bersama kami di sini dalam podcast Unipa, Nusa Nipa. Kita mendengar, kita bicara, dan akhirnya kita paham. Sampai ketemu, saya Rini Kartini, saya Dr. Neldi. Sampai jumpa. Darimu cinta sejanaku, mari kembangkan ilmu dan teknologi kita.